Mengetahui perkara yang membatalkan puasa sangatlah penting. Wajib bagi seseorang yang berpuasa Ramadan untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Pada video kemarin kita sudah membahas tentang masuknya benda ke dalam jauf atau ke dalam kepala termasuk membatalkan puasa. Dan sekarang kita akan membahas hal-hal lain yang juga bisa membatalkan puasa. Simak video ini dengan seksama, dengan cermat, sehingga kita menjadi faham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabatku semua yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, yang halal barokah dimanapun jenengan berada. Kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kemarin tentang perkara yang membatalkan puasa. Apa saja selain kemarin adalah masuknya benda ke dalam jauf atau kepala, berikut ini juga membatalkan puasa, yaitu al-qai'u amdan, sengaja muntah. Jadi muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Pengertiannya gimana? Yaitu kita menyengaja memuntahkan apa yang ada di dalam perut ini dan ada benda atau barang yang keluar. Kalau sengaja muntah tapi tidak ada benda, makanan yang keluar ke dalam mulut, maka itu tidak membatalkan. Jadi yang dimaksud membatalkan ini sengaja muntah dan ada barang yang ikut keluar dari dalam tubuh ini, walaupun benda itu tidak kembali lagi ke dalam perut. Jadi sengaja muntah itu sendiri sudah membatalkan puasa. Termasuk muntah yaitu ketika kita bersendawa atau bahasa Jawanya glegeen. Kita sengaja glegeen, mungkin karena kekenyangan atau mungkin karena banyak minum, kita sengaja glegeen, bersendawa, ternyata ada makanan yang keluar. Nah, itu juga membatalkan puasa. Berbeda halnya kalau seseorang muntah atau bersendawa tapi tidak sengaja. Maksudnya gimana? Ya karena dari dorongan tubuh itu sendiri dia tidak mampu untuk menolak. Jadi yang perlu diingat yaitu yang membatalkan sengaja muntah atau sengaja bersendawa dan ada barang atau makanan yang keluar dari dalam perut menuju rongga mulut. Kalau tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Berikutnya membatalkan puasa adalah al-wat'u amdan fil farji, yaitu berhubungan badan dengan sengaja lewat farji, lewat kubul jalan depan ataupun lewat dubur jalan belakang dengan sesama manusia atau dengan binatang. Jadi yang membatalkan puasa, saya ulangi, berhubungan badan secara sengaja
lewat jalan depan ataupun lewat jalan belakang, yaitu dubur, dengan sesama manusia atau dengan hewan atau binatang. Itu membatalkan puasa. Di sini berhubungan badan dengan sengaja. Pengertiannya bagaimana? Karena mungkin yang kita tahu namanya berhubungan badan ya mestinya dengan sengaja, nggak ada yang tidak sengaja. Kalau ada orang berhubungan suami istri terus ngakunya, aku tidak sengaja, kan juga nggak mungkin. Pasti ada kesengajaan, pasti ada kemauan, keinginan. Kalau nggak ada kesengajaan, keinginan ya nggak bakal terjadi. Nah terus pengertiannya bagaimana? Berhubungan badan dengan sengaja, pengertiannya adalah dia berhubungan badan dan dia sadar, dia ingat kalau dia itu lagi berpuasa. Dia ingat, sadar, dia masih puasa, sedang puasa. Kok terus berhubungan badan? Nah itu membatalkan puasa. Kalau tidak ingat kalau dia lagi puasa, mungkin karena punya kebiasaan tersendiri, dia lupa bahwa hari itu dia berpuasa. Kok mendatangi istrinya dan dia lupa tadi bahwa dia berpuasa, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau ingat, ya harus segera diselesaikan, maksudnya harus segera berhenti. Ya, jadi itu yang perlu diketahui. Yang membatalkan jika dengan sengaja, artinya dia sadar bahwa dia itu sedang berpuasa. Kalau tidak sadar, tidak ingat kalau dia itu berpuasa, ya tidak membatalkan puasa. Dan ini baik lewat jalan depan, jalan yang biasanya, atau jalan belakang, atau bahkan dengan hewan. Ini semua membatalkan puasa. Berikutnya, yang membatalkan puasa adalah al-inzalu an mubasyarah. Keluarnya sperma sebab bersentuhan kulit langsung. Keluarnya sperma sebab bersentuhan kulit langsung. Baik itu bersentuhan kulit itu halal, misalkan keluarnya sperma karena pakai tangan istrinya. Kalau istilah sekarang onani. Jadi, keluar sperma karena tangan istrinya. Ini halal, gak apa-apa. Tapi itu membatalkan puasa. Kalau dilakukan secara sengaja, membatalkan puasa. Begitu juga bersentuhan kulit yang haram. Misalkan dengan tangannya sendiri, atau dengan tangannya bukan pasangan kita, tangan bukan istri kita. Nah itu bersentuhan kulit yang haram. Dan itu juga membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu ketika keluarnya sperma secara sengaja sebab bersentuhan kulit, baik itu bersentuhan kulit yang halal, yang mubah, ataupun bersentuhan kulit yang tidak halal seperti dengan tidak pasangan kita. Kemudian apa bedanya sperma dengan madhi dengan wadi? Karena dalam fikih ada istilah mani atau sperma, ada istilah madhi, dan ada istilah wadi. Dan ketiga-tiganya ini juga keluar dari jalan depan. Bedanya apa? Para ulama memberikan pengertian
Kalau sperma itu keluarnya mempunyai beberapa ciri. Kalau salah satu dari ciri-ciri ini terpenuhi, itu berarti dikatakan sperma. Apa ciri-ciri sperma? Yaitu yang pertama, dari baunya. Sperma itu baunya seperti bau adonan roti, atau seperti baunya telur, putihnya telur, jadi amis. Atau cirinya yang lain dari keluarnya. Kalau keluarnya sperma itu bahasa sekarang apa? Tadafuk itu muncrat, jadi semburannya kencang. Itu kalau sperma. Kemudian yang lain apa? Selain itu, yang ketiga adalah kalau keluar sperma itu cirinya ladzah, enak, nyaman. Jadi setelah keluar sperma, badan terasa nyaman, terasa plong. Itulah 3 ciri-ciri sperma. Kalau salah satunya terpenuhi, ya sudah, itu dikatakan keluar sperma. Kalau keluar sperma secara sengaja dari sentuhan kulit, maka itu membatalkan. Ada juga namanya madhi. Madhi ini juga keluar dari jalan depan. Tapi ada perbedaan. Kalau madhi ini keluar ketika di awal-awal syahwat, di awal-awal birahi. Biasanya kalau di awal birahi itu dari kelamin keluar cairan. Nah itu namanya madhi. Kalau sperma kan keluarnya di saat puncak birahi. Yang ketiga namanya wadhi. Wadhi ini juga keluar dari kelamin, yang mana cirinya ketika seseorang setelah melakukan pekerjaan berat mungkin memikul beban berat atau pokoknya kerja yang memerlukan tenaga ekstra. Ini biasanya setelah beberapa lama, pada saat itu dia akan tidur, dia akan keluar namanya wadhi. Itu 3 cairan yang membatalkan puasa ketika keluar sperma dari bersentuhan kulit langsung tanpa adanya penghalang. Jadi sperma seperti tadi dari baunya seperti roti, adonan roti atau putih telur, kemudian dari keluarnya nyembur, kemudian dari nyamannya ladzah. Kalau 3 tadi salah satunya terpenuhi, itu dikatakan sperma. Kemudian bagaimana kalau seseorang keluar sperma tidak bersentuhan kulit? Misalkan ada orang memandang lawan jenis, mungkin karena masih muda, darah muda bergejolak, puber pertama, mungkin bagaimana kalau keluar sperma tapi tidak bersentuhan langsung, mungkin karena memandang lawan jenis atau karena berfantasi mengangan-angankan lawan jenis. Itu bagaimana? Apakah membatalkan puasa? Jawabannya adalah tidak membatalkan puasa. Jadi keluar sperma yang tidak disebabkan bersentuhan kulit langsung itu tidak membatalkan puasa. Ini dari sisi puasa. Kalau dari haram tidaknya, bahasanya lain lagi. Berikutnya yang perlu kami bahas lagi, yang membatalkan puasa adalah haid. Seorang yang haid maka otomatis puasanya batal, walaupun keluarnya hanya sedikit.
keluar darah sedikit ataupun sebentar, tapi itu masih dalam masa haid, maka puasanya batal. Kemudian lagi yang membatalkan puasa adalah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Itu juga membatalkan puasa. Walaupun yang dilahirkan ini belum berupa bayi utuh, belum berupa janin bayi manusia yang lengkap anggota tubuhnya, walaupun masih berupa seonggok daging, atau bahasanya mudghah, masih berupa segumpal daging, seonggok daging, ataupun masih berupa segumpal darah kental atau alaqah. Itu kalau keluar janin atau tadi segumpal daging ataupun alaqah yang mulanya dari zigot, maka itu membatalkan puasa. Berikutnya adalah yang membatalkan puasa gila. Kalau tiba-tiba seorang gila ataupun kambuh penyakitnya di siang hari, walaupun cuma sebentar, cuma 5 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, ataupun nggak sampai 30 detik, kumat, terus dia sembuh lagi, itu sudah membatalkan puasa. Berikutnya lagi, kalau masalah mengqadha ini tidak, nah, seperti kemarin sudah kita bahas, silahkan panjenengan lihat saja video kami dengan judul orang-orang yang wajib puasa. Di situ kita bahas lengkap bagaimana orang yang gila, orang yang ayan, orang yang mabuk, bahkan orang yang tidur. Kemudian lagi yang membatalkan puasa adalah murtad. Waliyadzubillah, murtad. Semoga Allah melindungi kita. Ini termasuk hal-hal yang sangat-sangat harus kita khawatirkan. Kalau orang sampai murtad, berarti keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan terkadang murtad ini keluar ataupun terjadi karena pikiran kita, karena hati kita, atau mungkin karena ucapan kita, atau mungkin karena perbuatan kita. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, ini jangan sampai menimbulkan kita keluar dari agama Islam. Nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi di lain kesempatan mengenai apa saja yang menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Demikian dari kami, jika ada salah mohon koreksinya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.